sekelompok orang di masjid sedang bercerita tengah pegah haba. Tu batadanya tengah poh cakra. Wa yadhakuna dan terbahak-bahak mereka itu. Mungkin haba lucu dah. Nah tidro mungkin baru wo menang stand up komedi. Itu tu radanya cino. Kon lucu dah pegah haba stand up komedinya. Tu kem tu. Ukem tu lain ha 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 tu. Lucu dah. Fawaqafa maka Nabi berhenti. Mengepiyuh Nabi nan. Wasallama alaihim dan Nabi memberi salam untuk mereka. Kagengi ngurung le Nabi tengah mutapat pegah haba, kem raya-raya gepiyuh gepi salim. Tumakal. Kemudian Nabi bersabda, aksiru zikra hadhimil ladzah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan. Artinya gepoh samping Nabi katanya. Dan tau gekun berai-rai ada kekim, kai ingat ke mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak malamnya yang akan kita kaji adalah az-zajru anid dhahak, yaitu larangan tertawa terbahak-bahak. Di masalah khem lah malamnya yang akan kita kaji. Khem haha pegah le urang jamun. Khem iblis wong ya. Khem hihi, khem muda. Khem tersenyum, nyan khem nabi, khem deguti, khem ulama. Jadi nyo yang gelarang khem haha. Ngan khem hihi. Qala al-faqih Abu Laisis Samarqandi rahimahullahu taala. Berkata Abu Al-Faqih Abu Laisis Samarqandi, semoga Allah merahmati beliau. Haddasana Muhammad bin Fadl, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, haddasana Sufyan bin Uyainah. Qala, beliau Sufyan bin Uyainah berkata, qala Isa bin Maryam. Berkata Isa anak laki-lakinya Maryam. Nabi Isa. Salawatullahu alaih. Semoga segala kesejahteraan untuk beliau. Kepada siapa beliau berkata? Lil hawariyin. Kepada para kaum hawariyin. Hawariyin para jamaahnya istilah untuk pengikut Nabi Isa. Punya istilah kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad di masa Nabi Muhammad, sahabat, sahabi gitu. Istilah kepada orang-orang yang mengikut Nabi Isa di waktu Nabi Isa, hawariyin. Jadi persis lagi Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya lah. Jadi
Nabi Isa pun berkata kepada para sahabatnya, yaitu orang-orang yang disebut dengan Hawari. Apa kata Nabi Isa? Ya malihal ardi, la tafsudu. Wahai garam bumi, jangan kamu membuat kerusakan. Fa inna asya'a, karena sesungguhnya segala sesuatu, idza fasadat, apabila ia rusak, innama tudawi bil milh, hanya saja diobati ia dengan garam. Wa innal milha idza fasada lam yudawi bisyai. Tetapi garam apabila ia sudah menjadi rusak, tidak bisa diobati dengan apapun. Ya ma'syaral hawarin, hai kaum hawarin, la ta'khudu mimman tu'allimuna ajran. Jangan kamu mengambil dari orang-orang yang kalian ajarkan gaji. Illa kama a'taitumuni, kecuali seperti apa yang kalian berikan untuk aku. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna fikum khislatain minal jahli, bahwa pada diri kalian terdapat dua sifat daripada kebodohan. Ad-dahaku min ghairi ujbin. Yang pertama, sifat kebodohan yang ada pada diri kalian, tertawa terbahak-bahak tanpa ada sesuatu yang mengherankan. Yang kedua, watasabbuhu min ghairi sahrin, yaitu kalian bangun pagi tanpa berjaga di waktu malam. Nah, nyan nesampaikan li Nabi Isa kepada para sahabatnya. Makna ji kalau enggak ada depu dah. Tak kalian tu gepegah li Abu Faqih. Anta je terka-terka takut sah. Alah. Tak baca mentong kiban yang gepegah li urang Malik. Benar. Secara bahasa long ulangi bahawa Nabi Isa nepeingat, nepegah bak sahabat ne, hai garam, hai sira, betul batanya. Baik sampai kata rusak. Karena monyo atra lain rusak jipubat ngon sira. Tapi monyo sira rusak anangan tepubat. Nyo kata-katanya kinayah. Kon kata-kata sareh. Bentu ironu pahdan ehnan sakai ne dengon wo laju. Na sakit ne nyak boh sira, nya nan te boleh. Ya, ai ku dengar masjid ke pegah ai ku re, ke baca bab kitab Nabi Isa pegah. Dumpu sakit sira ke ubat. Nyo sira sakit nya dapat tepubat juga. Ya, kan nya jo sira ne boh ironu. Ya, nyan hana tanggung jawab menyawai dan wow. Dan kepegah li Nabi Isa kepada kaum Hawarin, ba urang tak pernah bek co upah kepegah, kecuali lagi urang kaum Hawarin bi ke Nabi Isa. Iban gebi hana datu ohlam. Dan pada kaum Hawarin ngopnyan nepegah li Nabi Isa na dua sifat yang merupakan kebodohan. Yang pertama kem hahah, ana mupupu ka mukem. Yang kedua bedah bengah, dari malam bengah baru jaga, ana bedah tengah malam. Kekun tanyo hana sembahyang tahajud. Nyan kun Nabi Isa. Tanging tu kiban mupom ulama. Qala al-Faqih radhiyallahu taala anhu. Berkata al-Faqih yaitu Abu Lais Meno, semoga Allah rahmati beliau, makna qaulihi alaihi salam milhul ard. Makna perkataannya Nabi Isa milhul ard, garam bumi. Kepegah li Nabi Isa meno, hai garam bumi, jangan kalian berbuat kerusakan. Sira kepegah baik rusak. Wadra makna kun Nabi Isa sira. Menurut Al-Faqih Abu Lais, yakni bihil ulama. Maksud le Nabi Isa dengan kata-kata milhul ard, para ulama. Artinya ada kepegah hai sira baik rusak, yang maksud hai ulama baik rusak. Kepegah. Ulama yang maksud sira.
Ijud menan. Fa innal ulama'a humul ladzi yuslihunal khalqa wa yadullunahum ala tariqil akhirah. Karena para ulama adalah orang-orang yang mereka itu memperbaiki keadaan makhluk dan menunjuki mereka itu makhluk kepada jalan akhirat. Ulama adalah orang yang pernah katanya, yang tunjuk katanya jalan akhirat. Fa idza tarakal ulama tariqal akhirah, maka apabila para ulama sudah meninggalkan jalan akhirat, famanil ladzi yadulluhum ala tariq, maka siapa orang yang bisa menunjuki makhluk ini kepada jalan akhirat? Wa biman yaqtadil juhal, dan dengan siapa lagi orang-orang bodoh bisa mengikuti. Jadi para ulama menurut paham Abu Lais Samarkandi, yang dimaksud oleh Nabi Isa milhul ard, garam bumi, adalah para ulama. Bermakna Nabi Isa ni ingat kepada ulama-ulama dro ni masanya di kalangan kaum Hawarin baik sampai jud ke urang yang rusak. Karena monyo rusak urang lain jud ke pegot le ulama. Tapi monyo rusak ulama so pegot. Kalau yang lain rusak bisa diobati dengan garam. Makna jih monyo yang lain salah jud ke pegot le ulama. Tapi monyo garam yang rusak hana ngon da ubat. Arti jih monyo ulama yang rusak hana sopu ubat. Nyo lung tanya mbak urang dro ni no. Monyo dro ni yang salah dum tho je tegur, ya kan? Pakon karena dro ni kan dengku kan ulama dum tho je tegur tapi kro-ron je begah. Ai dengku ro yang salah tanya. Hai bang ro salah tanya. Hai apa ro salah tanya. Hai yahwai ro salah tanya. Tapi kro-ron sebab kau ulama dum tho je tegur. Manuk mi piju begah. Ai ro yahwai tanya salah yan. Kepulai kenyan dong. Pandai nyoleh kenyan. Kepulai dengku dek mau puk kau lengan dong. Juk begah. Tapi monyo yang salah dengku nu juk begah urang dron. Anu juk. Ban salah dengku, ban nging salah dengku hane juk begah. Ban salah ulama, hane juk begah urang dron. Nyo ke makna ulama nyo han juk rusak. Sebab monyo rusak ana so begot. Urang lain hai juk begot. Pandai ta juk di tanyo kok nyang janggot ke kabuteh, tanyo golom, perubahan ku beraya, tanyo mengku piyah dan han ta juk. Artinya dalam perasaan kau nya urang malim, pandai ta juk tegur. Ya. Pada depu danging danyo sangka salah hayan. Hai murut dah buat danyo salah. Tapi karena kau punya ulama handa je tegur. Yo untuk bang danyo kijut salah lu kan ada depu pegah danyo. Ansip alat danyo kau nyan sip dempu. Maka gepegah li Nabi Isa baik rusak ulama. Munyo rusak ada ulain urang lain jut gepegot le ulama. Tapi munyo ulama rusak hana sopu pegot. Ya, maka danyoy kampung nanti dengku-dengku baik rusak aron dengku. Mau nyodron ka rusak ana saya ingat. Nyandron kan ni aduk bak kedai kopi, bak kafe ni yang main game. Yang main ship dengku. Saya ingat. Ngaju le orang lain. Paling kerling tak kapah dengku. Dengku ku piyah dule yang main ship. Nuk tahu aja. Tapi punya anak mate ni main ship ni jule di rono. Hai, buboi no. Aduh main ship. Tajud late. Tapi nyot dengku main ship, mana tajud late. Ya, kon lu nangin dengku main ship. Nangin. Nah, ilung gop pegai lu hana lungim thi tabai lung jadi lung duk kedai kopi pegai gop. Na dengku sabok kelompok berti dengku. Nyan bud ke. Sabok kelompok tu berti anak mit nyan bud. Ya, hana thot tham, pi hana thot tham dengku. Nyan munyo dengku ka rusak kabeh tu nya. Kau pegot malam. Maka dengku baik rusak. Maka di kampung munyo ka rusak dengku ka hana canli. Anak janle menyo kampung yang menyo karasa dengku. Hana so pegot. Masyarakat hana musoleh so ini ikut. Ya, hana so puruna oleh masyarakat. Hana so pudunyok le masyarakat ke jalan akhirat tempat dengku karusak. Hana musoji ikut le masyarakat tempat dengku karusak. Ini ikut dengkunyo buat gaduh main ship. Ini ikut dengku je aduh main game online. Ini ikut dengku je aduh ya gemawe kero ke sembayang tan. Ini ikut dengku je aduh ya lek bui kero ke. Ini ikut hana musomi ikut masyarakat. So yang ikut yang betul.
Akibut yang dang imum masjid yang kon dengku. Apa yang dang imum kon dengku hom, dengku behang dem jak masjid, dang imum yang kon dengku. Ka ke mentapah masjid anapah tu mayang tu. Kau salah karena dengku karusa. Maka gue ingat di Nabi Isa. Baik rusak dengku. Nyoba satanya. Hai gue maksud ulama. Wa qawluhu la ta'khudhu mimman tu'allimuna ajran illa kama a'taitumuni. Dan kunnya Nabi Isa, jangan kalian mengambil dari orang yang kalian ajari upah sekecuali sebagaimana apa yang kalian berikan untukku, yakni annal ulama'a warasatul anbiya. Yakni para nabi adalah para ulama adalah pewaris para nabi. Yang dimaksud oleh Nabi Isa menurut Mufhum Al-Faqih Abu Lais, para ulamanya yang pegah oleh Nabi Isa adalah waris Nabi. Sama lagi Nabi Muhammad. Pegah. Fakama annal anbiya'a yu'allimul khalqa bi ghairi ajrin. Maka sebagaimana bahwa para nabi mengajarkan makhluk tanpa mengambil upah, yaitu terbukti dari firman Allah Ta'ala, di mana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 23, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan, hai Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian alaihi terhadapnya dakwah atau pengajaran, ajaran, upah, gaji, engkau, illa kecuali yang aku minta al mawaddata fil qurba, berkasih sayang terhadap keluargaku. Jadi dalam ayatnya Allah nepegah Nabi Muhammad ni pegah bak kaum ne dalam berdakwah, dalam nepurna kaum ge Nabi Muhammad hana gelake upah, gelake sagai urang dra ne yang kalung purna-purna bu sayang ge keluarga lum sagai. Nyan ge pegah le Allah. Ana gelake upah. Nyan bukti bahwa para nabi wate ge purna makhluk, wate ge dakwah kepada makhluk tidak menerima bayaran. Ana gelake upah. Bukti yang lain firman Allah dalam surah Saba ayat 47 di mana Allah nekun in ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada upah kecuali terhadap Allah. Jadi nabi hana gelake upah ba makhluk. Pasti keterima upah ba Allah. Nabi ge kerja ba Allah, kon ge kerja ba katanya. Maka karena kon ge kerja ba katanya, kon tanya bayu gaji, bayu upah. Thasit bos dra ge bos ge Allah. Allah yang bayu gaji. Kon ge kerja ba tanya. Ge purna tanya tapi kon kerja ba tanya, ge kerja ba Allah. Allah bayu gaji. Maka fakadzalikal ulama, maka seperti itulah para ulama ge pegah. Yang bagi seyogyanya, seharusnya, sepatutnya, sebaiknya bagi mereka itu ayyaqtadu bil anbiya. Mereka para ulama itu mengikuti para nabi. Wala ya'khudhu ala ta'limihim ajran, dan tidak mengambil oleh mereka itu para ulama terhadap pengajaran yang diberikan oleh mereka itu upah. Jadi laganya seharusnya para ulama gepegah gemupum ni Abu Les, dia gepegah li Nabi Isa. Seharusnya ikut Nabi, kiban Nabi hana geja upah, le ulama pun wate ge pernah urang baik geja upah seharusnya. Wa amma qauluhu ad-dahaku min ghairi ujbin. Adapun makna kun Nabi Isa, tertawa, terbahak-bahak tanpa ada sesuatu yang mengherankan. Pak hadis muna dah baca bahwa Nabi Isa nepegah bak kaum kopnya na dua macam kebodohan. Yang pertama ikim, mukah-kah ana mupupu karuh mukim. Nyan pu makna je. Nah, maknanya
yakni biddahaki qahqahati. Ya, wa huwa makruhun. Yakni makna biddahak, makna yakni menghendaki ianya Nabi Isa dengan tertawa adalah kah-kah, terbahak-bahak. Nyokun tanya mekah-kah. Bahasa Arab kah-kah, bahasa Arabnya kah-kah. Berarti karak sama yang bahasa Aceh yang bahasa Arab. Kem mekah-kah. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Isa ad-dahak, tertawa adalah kah-kah. Kem mehahah lagunanya. Nyan hukum kem hahah menurut Abu Lais pegah makruhun, makruh. Wa huwa min amalis sufaha. Kem hahahnya adalah merupakan bentuk perbuatan orang-orang bodoh. Jadi nyan adalah ciri fisik urang bangai. Kem hahah. Urang jarang anak ya kem hahah. Yang kem hahah urang bangai ke. Jadi tanda ju bangai pu cara ngnya te ge kem. Punya ge kem ha. Nyan tanda ko nya urang bangai. Oleh puan bangai dah om tak boleh tanda karena apa ko nyan. Tanda bangai. Kem hahah ke pegah. Wa amma tasabbuhu min ghairi sahrin. Adapun yang dimaksud le Nabi Isa dengan gekun tasabbuh min ghairi sahrin. Nyan. Menolong berarti bangun pagi tanpa berjaga malam. Jadi yang maksud kon lagi rupanya. Yakni an-naumu fi awwalin nahar min ghairi ayyakuna sahiram bil lail. Kon bangun pagi. Tapi awai uro tanpa bangun berjaga di waktu malam. Awai uro. Tika uro bengoh tak Tapi untuk malam hana tak budoh. Tak menjaga untuk tak ibadah. Nyan adalah kebodohan. Le Nabi Isa. Nah. Nempugah li Abu Lais. Fa inna dhalika nau'um minal hamki. Maka sesungguhnya demikian. Tertawa terbahak-bahak. Mekah-kah lagi ni om no? Bengoh hana budoh malam untuk melakukan ibadah. Nyan adalah saboh no. Saboh cabung daripada hamki. Hamki kedunguan. Ngut bahasa adanya. Hamki dungu. Monyo jahli bodoh. Ideh Nabi Isa gukun bodoh. Na le Abu Lais bahkan gukun lebih berat daripada bodoh dalam hamki gunakan. Monyo bangai, monyo takun dengan jahali bangai urung monyo tapui kula jarang, monyo tak pernah jarang. Tapi monyo gagukun hamki kalau lebih bangaian. Bahasa Aceh ngut, bahasa Indonesia dungu. Monyo ngut yan payah dah pernah idiot. Tak payah dah pernah, urung pernah bangai. Bangai tu dah pernah, hana dah doa pernah. Kan bangai tanya yang pernah. Aku pernah hanju ni. Hana aku doa pernah li. Berarti kau bangai tanya. Hana dah doa pernah li. Nyamban munyo urungun. Jadi munyo kem haha. Bungoh tapi hana budoh untuk malam. Untuk berebut kebaikan ibadah. Nyan kira urungun. Lupa kali Abu Lais. Nyo yang bungohnya kiban maksud. Sebenarnya ini adalah satu hal yang merupakan sunnah Nabi. Pegah le Imam Al-Ghazali di dalam kitab gopnya yang bernama Hidayatul Bidayah. Ya. Sunat taih le katanya pada pertengahan hari yang pertama. Segolam luhu. Segolam luhu kau mentang kira bengoh. Mentang kekun yang merumpang orang Indonesia mentai kun selamat pagi. Positif mentai kun selamat pagi. Ya, kalau kun selamat siang. Ya. Nyan bakwate awai uronyan menyo tujuan supaya untuk malam nak tak budoh tak puput ibadah bisa makna ji untuk tak semayang tahajud bisa untuk tak berzikir tak mulang kitab tak belajar pelajaran tu bisa apapun bentuk ibadah tidak mesti semayang tahajud. Nyan bakwate awai uro muno nyan ibadah
gekun dalam bahasa agama qailulah, tidur qailulah. Nyan punya dayah, anasi dayah modern, pajai nak mi qailula. Dayah lagi kamu buat jamun hanai kula, mandum kamu tanya. Nah dayah yang trun lu subuh, lu semayang subuh but. Trun but poh 8. Trun poh 8 magun semerah, pajuh bu. Lu pajuh bu poh si kurung but lop. Poh tengah sebelah katrun. Trun but. Nyan trun but nyan ho. Pajan budah rap lehu. Pacut tu karap lehu karena gejak hari sekekun. Biak pukau. Budah semayang lehu. Nyan nyan kepu tujuan. Supaya nanti malam nak menjaga. Karena apa kon? Karena nanti malam but lop. Nah yang but mulai le maghrib. Piuh semayang isya. Le semayang isya but lop. Poh padi piuh poh sebelah. Atau tengah sebelah. Le but nyan piuh siat. Mesti tengah jem piuh. Oleh nyan kamita gure sabah tepo. Sidra urung pudra gure limang dra. Sidra gure pudra murid limang dra murid untuk mulang. Pajan poh sa poh 2. Nyantuk pubut kebaikannya maka geyu wate segolom leho monyon nyan untuk pubut kebaikan wate malam na ne menjaga nyan nyan sunat tapi monyo kon untuk pubut kebaikan uro got dengot ne malam bigot dengot de nyan ngut gekun uro got dengot malam bigot dengot ne nyan ngut gekun nak nonton bola saban sit. Kon untuk puput kebaikan ngut sit. Yang kon ngut menak puput kebaikan. Nonton bola apa nih kebaikan? Nak nonton bola. Liga Kampion ni pegagot, lagak dat. Bang Du ngan Bang Mete main. Lawan 2 ke. Nyan kon kebaikan. Jadi khususnya nyan nepegah le Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Bidayah. Imam Al-Ghazali pegah berdasarkan hadis Nabi, Syekh Nawawi Al-Bantani pegah dalam kitab syarahnya yaitu Muraqi Ubudiyah bahwa kailulahnya untuk bedah tengah malam sama lagi urung pajuh tawo untuk puasa wateu urau saban mana. Jadi untuk budah tengah malam sunat kailulah. Untuk puasa tengah urau sunat pajuh sahur wateu malam saban lagi yang gitu. Tapi menyokon lagi yang tujuan pajuh sahur tengah kana puasa yang kangut. Nak pajuh sahur kan budah bengah nak pajuh bengah. Ni apa tendra nak bengah. Pajuh sahur 3 ngan min. Tengah kajak gereja mebu bungkus apa pegah ba manu mi hai ba buruk-buruk kai tulok bu ta bolang dah apa. Roh kudih ba kerja ka pajuh bu nyang ka ngeutnya. Nyan ne pegah li Abu Lais. Munan makna ji. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan nekun li Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas tentang tidur tersebut. An-naumu fi awwalin nahar hamkun. Tidur pada awal hari adalah ngut kepada Nabi. Dungu. Wa fi ausatihi khalqun dan pada pertengahannya malam khalqun. Khalqun maksudnya fitrah, wajar, tengut tu cauro. Wa fi akhirihi kharqun dan tidur pada akhirnya hari kharqun, satu kerusakan, yakni jahlu, bodoh. Berarti le Nabi gelarang tanya tidur bak 2 bah wate. Nya tenging dalam hadisnya. Yang pertama awai ura yang maksud ino le sembayang subuh bengah. Pan bengah ka dengut ditanya. Le sembayang subuh 2 go tam ratib tak haju. Pau 10 pau kurung tak budak. Yang berarti urung nonton bola malam kana. Ai menyonang sembayang. Bengah ke le sembayang asa. Yang gelarang le Nabi. Le sembayang asa ke nyan juga ke begah Nabi ba pangai pajan tidak tengah jaurau kepada Nabi. Pertengahan. Makna pertengahan yang tu lagi lumpegah mana tidur kailulah, baik bengah dat, baik suput dat, baik lu sembayang subuh nu baik lu sembayang asa. Jadi nu ji segolom luhu atau luhu. Nyan ban. Jadi ka jelas pu makna
yang disampaikan oleh Nabi Isa muno. Ya. Di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Isa ini, nah kaitan pakon gecok hadisnya dengan bab larangan tertawa. Yaitu nepegah oleh Nabi Isa bahwa tertawa itu, tertawa terbahak-bahak adalah merupakan kebodohan. Berarti tidak baik tertawa terbahak-bahak. Anagot kaim ha-ha nanya. Qala berkata Abu Les, haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Mani', haddatsana Ibnu Zanjawih, haddatsana Ibnu Abi Khalid, haddatsana Hisham, haddatsana Kautsar bin Hakim an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari anaknya Umar, semoga Allah ridha kepadanya, kepada keduanya. Qala, beliau anaknya Umar bernama Abdullah berkata, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ilal masjid. Pada suatu hari Nabi keluar menuju ke masjid. Nabi tiura memang getubit, tapi kejadiannya pada suatu hari. Pada bahura waktu Nabi getubit gejak masjid, fa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhakuna. Tiba-tiba sekelompok orang di masjid sedang bercerita. Tengah pegah apa? Tu batadanya tengah poh cakra. Wa yadhakuna, dan terbahak-bahak mereka itu. Mungkin apa lucu dah. Nah tidro mungkin baru menang stand up comedy. Itu turah adanya jino. Kon lucu dah pegah apa stand up comedy-nya? Tu kem tu. Ukem tu lain ha 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 tu. Lucu dah. Fawaqafa, maka Nabi berhenti mengepiuh Nabi nan. Wasallama alaihim, dan Nabi memberi salam untuk mereka. Kagenging urung le Nabi tengah mutapat pegah haba, kem raya-raya gepiuh gepi salam. Tumakal, kemudian Nabi bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan. Artinya gepoh samping Nabi katanya. Dan tau gekun berai-rai ada kekim, kai ingat ke mati. Gepoh sampingnya. Kalau langsung ngepegah kekim, tapi gepegah Nabi boleh ingat ke mati. Sebab hadimil ladzat, yang menghancurkan kelezatan adalah mati. Boleh ingat ke yang penghancur kelezatan. Kebatadanya boleh ingat ke mati kepada Nabi. Qulna, kami berkata kepada Ibnu Umar, mungkin naruhnya langkawannya. Wa ma hadhimil ladzah, apa yang menghancurkan kelezatan? Para sahabat nampum lawatnya. Kon jarang tanya awak tanya umpum, tanya karena kata baca umpum. Sahabat pandang depul tanya kenapa ke baca lo. Gekun le para sahabat, puadranya Nabi yang dimaksud dengan hadimil ladzat. Qal, Nabi bersabda, al mautu, mati. Maka ada Buhardi tanya, boleh ingat ke mati. Tsumma kharaja ba'da dzalika marratan ukhra. Kemudian keluar Nabi ke masjid setelah kejadian itu pada kali yang lain. Ba'ura lain, Nabi gejak lau masjid. Fa idza qaumun yadhakun. Ternyata ada sekelompok orang juga yang sedang tertawa terbahak-bahak. Rupanya haba Nabi barawah najik ubat lau. Mantong di kem ha 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 hinan. Faqal, maka Nabi bersabda, Amma walladhi nafsi biyadihi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Bukankah tidak, kata Nabi, seandainya demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Mantang po sampai ngana langsung di gutam kem Nabi. Gukun le Nabi monyo ka depu le awakah lagi long depu han leuta ka je kem tapi aduh ka klik tapi. Gutam lo. Tsumma kharaja aidan.
Ba'urana en getubit lam Nabi kena jak masjid. Fa idza qaumun yuhadditsun yatahaddatsuna wa yadhakun. Tiba-tiba tetap mantongna urang yang duk-duk inan pegah-pegah haba kem-kem ngerok. Fasallama alaihim, maka Nabi memberi salam terhadap mereka itu. Tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, Innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba yaumal qiyamah. Sesungguhnya Islam, kata Nabi, muncul dalam keadaan ghariban, aneh. Islam wate pun terus ke Nabi aneh ba urang Arab. Aneh ya pegah hewannya Tuhan, ya pegah le urangnya Tuhan satu, ke pegah Nabi ba urangnya. Urangnya merasa aneh karena urangnya merasa Tuhan ngetat le inan dalam Ka'bah dung ka kubah. Aneh. Terus ajaran baru pegah Tuhan satu. Aneh ke pegah le Nabi ba urang Arab dung matenyan ba urang Quraisy bahwa tanya saban mendum pugasin pukaya puduha pemuda. Aneh ba urangnya. Sebab ba urangnya hantaban. Urang kaya hantabang urang ngasin, Said hantabang ngemuda. Nyo kagak sampai Nabi, aneh. Maka Islam muncul pun dianggap aneh oleh orang-orang. Wa sayaudu ghariban, dan dia akan kembali nanti dalam keadaan aneh pula. Akhir zaman itu wate Islamnya kena cok pulang li Allah, wate kena gadah aneh sih. Jadi orang-orang yang beragama Islam watenya, yang memeluk Islam dengan benar, yang menerapkan ajaran Islam dengan benar, je kurang aneh watenya. Nyo kam lai dengku je kurang aneh. Nyai rono punya negeri jai kan tu nak timang agama Islam tapu hanu tim. Dipakat korupsi goi pakat ai nyo kon hak dan nyo fi baju. Ta cok baju lah apa ni dapat mendung kau benar tinggal dan nyo baju nengku dan nyo baik lohan. Nya aneh yang enggak bron, bangai dah ke. Atrana kon kacau juga baju ku DPO. Jadi orang-orang yang betul jino kaya anggap aneh. Uraje kebenaran dianggap aneh, jino pun kebenaran ka dianggap aneh. Nyobri bit han paneh ron taho hanaru. Nangi tanyo ko berat paneh, tapu han tim. Taho hanru, mau kerja ham demong. Kerja ham demong kerja karena aneh ron. Kerja aneh karena ne putun agama Islam. Islamnya memang kerja aneh juga. Tapi kepada Nabi fatuba lil ghuraba yaumal qiyamah. Beruntunglah orang-orang yang aneh itu nanti pada hari kiamat. Tapi hura kiamat cuman yang beruntung yang ke yang aneh-anehnya. Yang dianggap jino aneh. Yang roje hati awal yang anggap aneh, yang jino hati akhir dianggap aneh, yang ke yang beruntung hura kiamat. Yang hana aneh-aneh yang berkira numpah ta yang tapi kira ron jino fi ideh jino yang kunyan yang celaka hura kiamat. Kepada Nabi. Nyan yang maksud di sini, urung kem terbahak-bahaknya adalah urung yang menganggap roh kebiasa. Monyo hana ke kem aneh. Igau ko he kai cerita lucu hana ada kem nanya. Taib aneh dah. Mutu kem ngahana pagamnya. Ya, kan lucu. Kagak dakwah hidungku gepegah ko cerita ko aneh rono mutu kem ngan. Lu ura ron ini igau. Igau kai kem ha tak lucu bukan dengkunya. Yang padat honku dengkunya lawan undang buah apa ni dia. Dan yang undang dengku yang hana lucu mencupi nyan kupa. Yang tak sampai dengkunya undang kamu mujak meya dengar dakwah. Nyan, apa tak kem. Yang hana kem aneh. Yang pekat belo hang kutem dengkunya, dengku yang pegah hukum mentang bagi yang lucu-lucu no. Aneh dah je ya. Oh ya dakwah masa dah. Nyan masuk je di deh pak khutbah Jumaat yang hana kem. Menyaino pandai cocok hana kem. Kamu kem. Ya, hana tanggap aneh dah nyo. Munyo dah puduk dakwah dengku yang hana bukem, yang ka aneh. Yang kan khutbah Jumaat yang cocok. Han cocok kau yang dakwah mulut. Nyan. Nyan yang dimaksud. Nyan. Jadi gepegah Nabi yang ke hurung-hurung yang aneh lagi yang beruntung roman huruf kiamat. Faqila maka para sahabat katanya gedenya wa manil khuraba yaumal kiamah. So urung-urung yang anehnya ya Rasulullah tu mau kiamat. Cuman urung kiamat nepegah urung yang aneh beruntung. So urung yang anehnya urung kiamat. Qal Nabi nekun alladzina idza fasadan nas salahu. Orang-orang yang aneh itu yang beruntung pada hari kiamat adalah orang-orang yang apabila manusia sudah berbuat kerusakan. Contoh muno. Manusia kacok hidung,
Igopnya salahu mantang tetap berbuat kebaikan. Igop kai puhah kantong deh nu culok ju kunom bacu. Gunalah bacu tepok. Igopnya anak getok kantong, gecok kantong. Kok aneh dah koknya. Neng ke goknya urang yang aneh cuman ura kiamat yang beruntung Tuhan Nabi. Jadi para jamaah dalam hadis ini secara tidak implisit. Ana sarehnya bahasa Arab, bahasa Indonesia implisit. Bahasa ilmiah bacunya, bahasa urung kuliah. Nah, secara hana jelas bahasa Arab, secara kinayah tindiran Rasulullah melarang tertawa. Karena tertawa itu bukti kita tidak teringat kepada kematian. Monyo tingat kematian handa juk kem ngo. Mana ada juk kem tingat kematian. Urang tingat kematian gedek tanya urang Islam sahabat tamiman dengan yaumil ghaib. Tanya orang yang bertakwa beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa, yang muttaqinlah orang yang beriman dengan yang gaib. Gaibnya apa? Akhirat gaib ya. Ana tajak lah akhirat yang gaib. Ana tak doa lah. Nyai ronuh uronyo ijuk peng yang papeng ronuh 20 juta nu jauh Amerika. Yo nu bona, siro nu. Yo ana ada doa Amerika yang dibai deh. Yan. Ni jamu ni ujak Medan dang yo tu, tapi pegah Medan perampok dekat han. Pegah Aceh rincung rencong kiri kanan, dompet bisa hilang. Oh yo tu. Rencong kiri kanan dompet bisa hilang. Medan ni ujak yo ni, hana ada doa tabah hana rajak lo. Tapi kalau rajak hana yo dulu, nyawa akhirat so yang kan aja. Mesti roh hana, maka ko yo tu kiban roh akhiratnya. Pegah-pegah akhiratnya tak yo tu. Tuman tu dadat, malaikat ko tak ko jam. Tapi nasi urus hana yo. Medan yo ke menol kerja. Ipegah Medannya perampok lu dah, copet lu dah, begal lu dah. Yo. Tapi pegah akhirat malaikat ko jam hana yo. Jadi le getanya menyata beriman dengan yang gaib, ya tu ke yang hana ada punya lam. Maka kita ingat ke mati menyoluh mati katanya wa akhirat. Wa kepada tempat yang golem dadung. Oh, yang ya di tempatnya. Maka haruna persiapan. Gaya tajak Medan muno. Ipegah perampok ludatnya no tajak Medan payah me fikir ni yang taboh. Jamun. Ya kan? Anten daripada rampok yang baik konyol. Nah, kai rampok mung tirawanya kamu dah demung tau. Mati tanya hom ni nyan tapi budak demung balah sampai tempe konyol ni tanya. Nyamunan. Nyamunan ti tanya menyoyo di akhirat yo tu berarti guna amalan yang bisa menolak kekhawatiran tersebut. Maka kepegah oleh Allah urang yang na amalannya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Urangnya hana ya ke la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan kepada mereka itu kasih bekai. Uya ke wala hum yahzanun, hana gundah, hana gelisah ke gua akhirat. Ya, jadi kita ingat ke akhirat, kita nyoyo tu. Menyoyo handa jut kem. Nah urang berani kem lam ya. Panwa rana bandungi ka menggantung ina hantu. Nak kem ha. Panai nak kem nak kli. Itu bi nyan ke harus jih monyo menunjukkan katanya ya tu mate ke wa akhirat yang le tu kli ke Nabi kon tu kem. Be kem le. Artinya orang yang tertawa terbahak-bahak itu adalah orang-orang yang lupa kepada kematian. Mereka berpikir seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Nyan, kepegah Nabi. Nyan makna ji, hana pernah mati tensang. Tapi kita nyo udip sabi, maka berani tak kem-kem. Urajih nasidra ulama yang bernama Malik bin Dinar. Koknya urang kaya, kali pernah siga dong cerita di sini di hadapan urang dron. Suka membuat pesta pora. Tapi nyot seringkah mentang pegah. Pada suatu malam koknya bermimpi seolah dunia sudah kiamat. Persidangan Allah sudah dimulai, tiba saat beliau disidang. Setelah diperiksa beliau ternyata banyak sekali maksiat kepada Allah. Sehingga diputuskan oleh Allah, beliau harus diseret oleh malaikat ke neraka. Diseretlah beliau oleh malaikat ke neraka. Mau dilempar oleh malaikat ke neraka, tap jaga ke. Tuturah tanya karhu dari tempat gak jaga. Ban jaga ke banggungi kulit ke kabeh cerah-cerah kagosong. Ingat ke nyo baru lumpo tamang neraka kagosong. Ulam butoi-butoi tamang neraka. Nyan seharuji tanya bula kenyan dengan para jemaah. Bahaya, maka be berani takim.
Ya, untuk malam muka kita lanjutkan kembali lebih jelas kepada bahaya-bahaya dan bagaimana larangan-larangan dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat tertawa terbahak-bahak. Malamnya oleh katingan dan nenuk kim bekli raya ya paling-paling tersuheh atau deh gusi lagi dah berapa tersuheh kim nabi deh gusi kim ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu